Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 bahasa yang insya Allah selalu disayangi Allah. Alhamdulillah, hari ini pertemuan pertama kita di pembelajaran matematika wajib. Dan sebagaimana yang sudah anak-anak lihat di timeline, ya, yang kalian lihat di timeline, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kontrak belajar, ya, tentang kontrak belajar di kelas 10 bahasa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, ada beberapa materi ya yang akan kita pelajari di semester ini. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak, ya. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Kemudian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel, kemudian pertidaksamaan 2 variabel linier ke kuadrat, kemudian sistem pertidaksamaan 2 variabel linier ke kuadrat, dan terakhir pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini yang akan kita pelajari di semester ini. Cukup sedikit, kenapa? Karena materi-materi yang ini, ya, materi-materi ini itu adalah materi yang kalian dianggap bisa mempelajarinya sendiri. Jadi tidak diajarkan di kelas, ya. Untuk ini itu tidak diajarkan di kelas. Nah, sedangkan untuk yang ini, ya, ini diajarkan di kelas. Oke, ini diajarkan di kelas, ini tidak diajarkan di kelas. Kenapa seperti itu? Karena kalian satu pekan itu cuma satu kali pertemuan dengan Bapak. Dan kalau misalkan ini diajarkan semua, nanti waktunya akan tidak cukup, ya. Jadi yang diajarkan hanya separuhnya saja, untuk separuhnya tidak diajarkan. Apakah nanti akan keluar di ujian, Pak? Mungkin iya, mungkin tidak, ya, tergantung perkembangannya nanti. Jadi kita lihatnya nanti saja dulu, kalau untuk keluar di ujian atau tidak. Yang pasti untuk ulangan harian yang diberikan tentu materi esensialnya dulu. Yang untuk materi mandiri tidak dikeluarkan di ulangan harian. Seperti itu. Next. Oke, media belajar kita sebagaimana yang pernah Bapak sampaikan, pertama kita menggunakan e-learning Mamumtazah, ya, yang sudah pernah kalian gunakan, dan pelajaran lain. Lalu yang kedua kita akan menggunakan Google Meet, YouTube, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan Google Meet ini kalian memang perlu untuk latihan, ya, karena terakhir Bapak lihat kalian menggunakan Google Meet di saat portasi itu sangat berantakan sekali, ya, dan belum terbiasa kalian menggunakan aplikasi conference seperti Google Meet. Nah, harapannya nanti kita akan terbiasa menggunakan aplikasi conference, karena aplikasi conference itu sangat amat membantu pertemuan kita nantinya. Oke, kita lanjutkan. Sumber belajar dari mana? Pertama dari LKS, ya. Pertama dari LKS yang sudah dibagikan oleh Bu Triana kepada kalian. Lalu yang kedua dari buku sekolah elektronik. Ini bisa kalian cek di websitenya Mamumtazah, ya. Di websitenya di MA Muhammadiyah 1mlg.sch.id. Nah, nanti cari e-book, ya. Cari e-book nanti. Nanti di sana sudah diupload oleh bagian perpustakaan buku-buku elektronik, salah satunya adalah buku mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Kemudian kalian juga bisa menggunakan internet semaksimal mungkin untuk media, untuk sumber belajar kalian. Bentuk penugasannya seperti apa? Bentuk penugasan kita ada dua. Pertama yaitu yang berbentuk daring, jelas upload file atau CBT. Lalu yang berbentuk luring, ini mungkin nanti ada proyek, produk, atau tugas lainnya, sebagaimana yang kemarin sudah Bapak sampaikan ke kalian, ya, tugas lain-lain. Nah, penilaian dapat dari mana, Pak? Penilaian yang pertama dari kehadiran, ya, jelas kehadiran tetap memegang peran penting. Jadi kalian bisa nggak bisa, paham nggak paham, usahakan untuk tetap hadir, ya, setiap hari. Kemudian ada tugas pengetahuan, tugas keterampilan, PTS dan PAS, ya.
dan nilai KKM kalian itu adalah 75. Nah, di atas 75 jelas kalian sudah aman. Bagaimana caranya supaya bisa di atas 75? Hadir, ikuti prosesnya. Insya Allah kalian dapat nilai 75 ke atas ya. Kita lanjutkan. Tata tertib pembelajaran matematika wajib. Yang pertama, hadir dan mengisi presensi tepat waktu. Ya. Wajib hadir dan mengisi presensi tepat waktu. Kalau misalkan tidak bisa mengisi presensi, maka harus konfirmasi. Konfirmasi ke siapa? Ya ke gurunya. Ya ke gurunya. Kalau gurunya Bapak, berarti konfirmasi ke Bapak. Ya, kalau gurunya guru yang lain, konfirmasi ke guru yang lain. Mengenakan pakaian sesuai dengan tata tertib madrasah, ya. Jika dilakukan menggunakan Google Meet, maka upayakan menggunakan seragam. Ya, ketika kita conference menggunakan Google Meet atau sejenisnya, maka diupayakan mengenakan seragam. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan segala permasalahan, ya, segala permasalahan sekecil apapun selama proses pembelajaran online. Oke. Jadi dikomunikasikan segala macam bentuk permasalahannya supaya Bapak bisa tahu seperti apa kondisi kalian, bisa mengikuti atau tidak. Kemudian yang keempat, bersedia hadir di madrasah jika terdapat keterbatasan dalam pembelajaran online. Misalkan, Pak, sinyal di rumah saya kok lemot, nggak bisa nyambung. Pak, saya kok tidak bisa login. Pak, HP saya kok ngeheng. Pak, laptop saya kok rusak, dan lain-lain. Sehingga kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran online, maka harus bersedia hadir ke madrasah dan mengikuti prosedur pembelajaran offline. Baik itu menggunakan fasilitas komputer yang ada di madrasah ataupun digantikan tugas-tugasnya dengan tugas-tugas offline. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan seluruh tugas dengan jujur ya dan bersungguh-sungguh. Ingat, yang terpenting bukan nilai akhir, ya, nilai akhir tidak penting, tapi prosesnya ini yang penting. Karena udah nggak ada, kalian mau ngejar apa? Nilai, bukan prosesnya yang kalian kejar. Next. Nah, kontrak ini ya berlaku hanya selama pembelajaran online. Jika misalkan nanti misalkan semoga di bulan Agustus kita sudah bisa pembelajaran offline, atau bulan September atau bulan Oktober atau mungkin kapanpun kita belajar offline, maka nanti kesepakatan ini akan dirubah ya. Kira-kira seperti itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kontrak belajar. Selanjutnya, video ini akan dilanjutkan dengan materi pertama kalian, karena kita ini sudah seharusnya minggu ini tuh sudah pertemuan kedua ya. Cuma karena ini baru bertemu, jadi materi kalian, pengenalan materi kalian yang pertama itu akan Bapak sampaikan di setelah video ini juga. Stay tune bahwa kita akan melanjutkan pembahasan kita ke materi yang pertama. Ya anak-anak ya, sudah siap semua. Materi pertama itu adalah tentang materi nilai mutlak, di mana pada pertemuan ini ya kita akan membahas tentang konsepnya. Ya, konsepnya. Apa itu nilai mutlak? Sebelum masuk ke sana, Bapak ingin kalian memperhatikan permisalan dari Bapak. Ya, Bapak ingin kalian memperhatikan permisalan dari Bapak. Misalkan di sini ada kota A, ya. Di sini ada kota B. Anggap saja ini Malang. Ini Batu. Oke. Nah, di tengah-tengah, tepat di tengah-tengahnya, ya. Ini ada misalkan siapa? Amanda misalkan. Ya, ada Amanda. Ya. Ada Amanda. Amanda berjalan ke arah Batu, ya. Amanda berjalan ke arah Batu sejauh 4 km. Sehingga dia sekarang ada di sini tempatnya. Nah, di sisi lain ada si Adip ya. Bapak misalkan Adip yang warna biru. Adip berjalan ke arah Malang juga sejauh 4 km.
Hingga adip ada di sini titiknya. Nah, pertanyaannya adalah apakah jarak tempuh Amanda dan Adip sama? Pertanyaan gitu. Apakah jarak tempuh Amanda dan Adip sama? Jawabannya tentu sama. Kenapa? Karena mereka sama-sama menempuh 4 kilometer. Ya. Walaupun Amanda berjalan ke arah Batu dan Adip berjalan ke arah Malang, tapi Amanda dan Adip sama-sama berjalan sejauh 4 kilometer. Nah, kalau misalkan contoh ini Bapak bawa ke dalam garis bilangan, ya, Bapak bawa ke dalam garis bilangan, maka dia akan jadinya seperti ini. Kalian tentu ingat garis bilangan ya. Ke arah sana kan positif, ke arah kiri negatif. Titik tengah itu adalah titik berapa? Betul, titik 0. Ya, titik tengah adalah titik 0. Nah, kita misalkan tadi si Amanda, itu ada dari titik 0, kemudian ke arah sana. Nah, pertanyaannya adalah, di sini itu kan dia ada 1, 2, 3, 4. Maka posisinya Amanda sekarang ada di mana? Posisi Amanda ada di titik 4. Betul. Posisi Amanda sekarang ada di titik 4. Ini adalah posisi Amanda. Oke, sekarang kita cek yang Adip. Adip tadi mulai dari titik 0 juga, ya. Tapi dia ke arah Malang atau ke arah kiri. Juga sebanyak 4. Nah, kalau di garis bilangan, di sini kan dia negatif 1 ya. Sini negatif 2, sini negatif 3, kemudian ini negatif 4. Pertanyaannya, posisinya Adip sekarang ada di mana? Ada di negatif 4. Ya, benar. Posisinya Adip ada di negatif 4. Jadi ini adalah posisi Adip. Ya. Posisi Adip pada negatif 4, posisi Amanda ada di 4. Kalau dilihat dari posisi, ya, jika dilihat dari posisi, maka posisinya Adip itu tidak sama dengan posisinya Amanda. Kenapa? Karena Adip posisinya negatif 4 dan Amanda adalah 4. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang posisi. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang jarak, apakah jarak antara Adip dan Amanda itu sama? Tentu jawabannya sama, karena jarak mereka sama dengan 4. Ya, itu yang disebut dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak bukan posisinya, tetapi jaraknya. Jadi yang disebut dengan nilai mutlak itu adalah jarak. Ya, nilai mutlak itu adalah jarak, bukan posisi. Ya, kalau posisi maka dia akan berbeda. Kalau jarak maka akan sama-sama 4. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jarak ini, ya, jarak itu adakah yang negatif? Ya, adakah jarak yang negatif? Itu pertanyaannya. Ya, jarak yang negatif ada atau tidak? Kalau misalkan ada, seperti apa contohnya jarak yang negatif? Itu perlu kita jawab, ya. Jarak itu akan selalu positif. Tidak ada jarak negatif. Walaupun kita berjalan mundur, maka jarak kita dari titik awal itu selalu positif. Tidak ada jarak yang negatif. Nah, jarak adakah yang negatif? Berarti jawabannya adalah tidak
Tidak ada, ya, tidak ada. Nah, sehingga ketika suatu nilai itu disebut nilai mutlak, dan nilai mutlak adalah jarak, ya. Ketika jarak itu adalah nilai mutlak, ya, dan jarak ini selalu positif, maka nilai mutlak juga pasti selalu positif, ya. Sehingga semua angka bilangan yang ada di dalam tanda nilai mutlak dia pasti positif. Contohnya seperti apa? Contoh. Bapak berikan contoh di sini ya. Contoh yang pertama. Tanda nilai mutlak itu seperti ini. Ya, kurung 2. Itu tanda nilai mutlak. Nah, misalkan di sini Bapak kasih angka min 3, maka ini sama saja dengan 3. Kenapa? Karena nilai mutlak itu pasti hasilnya positif. Ya, paham ya? Nilai mutlak pasti hasilnya selalu positif. Nah, ketika Bapak punya soal, berapakah nilai mutlak dari 4? Maka jawabannya adalah 4. Kenapa? Karena 4 sudah positif. Ya, jadi jawabannya tetap 4. Nah, ini adalah konsep dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu adalah jarak, dan jarak pasti selalu positif. Ya, jarak selalu positif. Konsepnya seperti jarak, sehingga tidak ada negatif dalam nilai mutlak. Pak, bagaimana kalau misalkan dia dijumlahkan kemudian hasilnya negatif, Pak? Bagaimana? Itu tetap positif nanti hasilnya. Contoh, berapakah nilai mutlak dari, contoh ya, berapakah nilai mutlak dari 2 dikurangi 3 misalkan. Ya, 2 dikurangi 3. Nah, maka kita hitung dulu nih, 2 dikurangi 3 ini kita hitung dulu. Oke? Nah, 2 dikurangi 3 itu kan jawabannya adalah min 1. Ya, negatif 1 kan. Nah, negatif 1 ini sama dengan 1. Nilai mutlak dari negatif 1, ya, itu adalah nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Kenapa? Karena negatifnya pasti berubah jadi positif. Contoh yang lain. Berapakah nilai mutlak dari min 3 dikali 6? Sama dengan, nah, kita kalikan dulu, min 3 kali 6 itu berapa? Min 18, ya, negatif 18. Nilai mutlak berarti dia berubah jadi 18. Kira-kira seperti itu konsep nilai mutlak yang ingin Bapak sampaikan pada kalian. Ya, dan untuk menguji seberapa paham kalian terhadap konsep nilai mutlak ini, Bapak ingin memberikan 5 soal yang mudah saja, ya. 5 soal yang mudah untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang konsep nilai mutlak ini. Jadi intinya seperti ini. Kesimpulan. Nomor 1. Buat kesimpulan tentang konsep nilai mutlak. Oke, itu yang pertama. Jadi jawabannya nanti nilai mutlak adalah apa? Menurut kalian seperti apa nilai mutlak ya? Menggunakan bahasa kalian sendiri. Gunakan bahasa sendiri ya. Gunakan bahasa sendiri. Jadi apa itu nilai mutlak menurut kalian dari pembahasan kita hari ini tadi? Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Carilah nilai mutlak dari A min 199, B 205, C maaf salah, C min 5 min 3 ya, dan D 4
dikali negatif 2. Oke, jadi ada 5 soal total. Yang satu buat kesimpulan kalian. Yang kedua carilah nilai mutlak dari 4 pernyataan ini. Bapak harap kalian bisa paham anak-anak ya. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas ini. Ya, kita akan membahas ini tentu. Ini akan kita bahas. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Dan kita akan lanjut ke persamaan. Oke. Ke pertidaksamaan maksud Bapak. Karena persamaan bisa dipelajari sendiri. Pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengikutinya. Kalau kalian bingung, jangan malu untuk tanya ke Bapak. Ceritakan apa yang kalian tidak pahami dan sukses selalu, berbahagia selalu anak-anak Bapak tersayang. Semoga kita bisa segera bertemu di madrasah. Wasillah and stay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.